Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirr asrar wa ala man sara fi tariqatihi wa manhajihi wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wal malaikatil muqarrabin wa jami'i ibadillahi salihin wa alaina ma hum fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita, menghadirkan kita di dalam pertemuan yang mulia ini, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Mudah-mudahan berkat kita memuliakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Mudah-mudahan berkat kita menghadiri acara yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala muliakan pula kita. Diampuni dosa kita, dikabulkan hajat kita, dan mudah-mudahan segala urusan, entah itu urusan dunia dan akhirat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, semalam kita sudah mengetahui bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan. Rasulullah lahir hari Senin, yang mana beliau lahir dalam keadaan tali pusar sidin terputus, sudah berkhitan, dan sidin kada keluar dari jalan biasanya. Sidin keluar di antara di bawah pusar, sudah tahu kita. Terus bagaimana keadaan Mama Sidin ketika melahirkan, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perut? Kada merasakan. Kan orang kada hamil. Itu keadaan Sayyidatu Aminah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita membahas kata Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, kita membahas al-hawadanahu wa marda'atuhu, yaitu siapa sih yang mendidik atau mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah lahir. Kemudian siapa sih yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir? Amun kita yang mengetahui Halimatus Sa'diyah, yang masyhurnya Halimatus Sa'diyah. Padahal ada yang pertama kali awwalu man arda'ahu sallallahu alaihi wasallam ummu Sayyidah Aminah Zuhriyah. Pertama kali yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mama Sidin Surangan. Jadi Sayyidina Aminah ketika melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali menyusui Sayyidina Aminah Mama Sidin Surangan. Lain Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu kelotar yang ketiga. Setelah itu summa a'tahu Suwaibah al-Aslamiyah ayyaman. Setelah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Aslamiyah ini sidid. Tes 1 2. Suwaibah al-Aslamiyah tes 1 2. Jadi setelah disusui oleh ibunya, langsung oleh ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyusui Rasulullah setelah itu Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah ini budak yang dimerdekakan oleh Abu siapa ya? Abu Lahab, Abu Jahal? Hah? Abu Lahab. Yang mana nama Sidin jelas-jelas nama Sidin jar. Nama Abu Lahab jelas-jelas dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya dia orang yang celaka. Nah, jadi setelah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusui Rasulullah, kemudian disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Nah, beberapa hari. Jadi itu ibu susuan Rasulullah yang kedua. Nah, Imbah Sidin hanyar Halimatus Sa'diyah. Wa Suwaibatu
hiya jariyatun Abi Lahabin fa'ataqaha lamma basharathu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Suhaibah al-Aslamiyah Nijar Habib Muhammad adalah orang yang ianya dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika memberikan kabar kepada Abu Lahab bahwasanya keponakan pian telah lahir. Dimerdekakan oleh Abu Lahab. Panjang kali kita mendengar Allah. Abu Lahab berkatnya memuliakan, berkatnya mengagungi atau mengagungkan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ia masuk api neraka. Jadi rahmatnya Allah, rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita lihat di dalam kisah ini ada khusus kesan umatnya Rasulullah. Orang kafirnya kepercikan. Orang kafirnya kepercikan. Alhamdulillah kita nih masih tanggal 30 hari terakhir di dalam bulan Rabiul Awal. Dan bahkan diceritakan di dalam kitab Syaraful Anam, Maulid Syaraful Anam, bahwasanya berkat Maulid itu ada salah seorang jiran. Jadi kalau di Arab itu rumah itu kayak apartemen, rumah sewaan nih. Amun kita kos-kosan kan, rumah. Amun di sana ada rumah kayak 2 tingkat. Di dalam 2 tingkat tuh ada 4 keluarga. Sebelah kiri, sebelah kanan bawah. Atas, sebelah kiri, sebelah kanan untuk keluarga-keluarga. Nah, di dalam kitab Syaraful Anam itu dikatakan bahwasanya ada 2 jiran. Yang satu jiran ianya orang Islam, yang satu jirannya orang Yahudi. Jadi orang Islam ini setiapnya bulan Maulid mengadakan acara Maulid. Jirannya yang Yahudi tadi itu bingung, bapaan lah tuh jar. Setiap bulan Maulid bacaraan terus. Jadi betakun kenapa gerang? Oh, betakun lawan lakinya. Kenapa tetangga kita tuh setiap bulan Maulid hartanya nyak keluarkan asan acara. Setelah diselidiki, oh jar suaminya bebuahannya tuh jiran kita tuh mengeluarkan harta bahwasanya bebuahannya berkeyakinan Nabi bebuahan orang Islam tuh lahir di dalam bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Oh, kayak itu kah jar bininya nih. Guring nang laki lo nang bini pada malam itu. Guring orang yang laki lo yang bini. Yang bini mimpi seakan-akan inya hadir dalam acara tetangganya tadi itu. Hadir dalam acara tetangganya tadi itu, melihat yang bini tadi dari jauh. Siapalah tuh jar orang yang duduk di tengah-tengah tuh. Wibawanya ganal benar dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian perempuan tadi itu bertanya, yang Yahudi tadi yang dalam mimpi tadi itu bertanya dengan orang-orang yang hadir di dalam mimpinya tadi itu, jikalau aku memanggil orang yang di tengah tuh kira-kira inya menyahuti lah jar bahasa kitanya nih, menyahuti kada jar orang-orang yang hadir jar sahabat tadi itu pasti menyahuti. Kemudian memanggillah seorang perempuan tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, labbaik. Ya kenapa jar Nabi? Kenapa ikam terima panggilanmu? Bahkan dikatakan di dalam Islam, syariat Islam, apabila ada orang selain Islam mengucap salam, maka kita jangan jawab dengan salam assalamualaikum. Cuman kenapa ketika aku serukan panggilan kepadamu, engkau jawab seruanku? Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, tidaklah aku menjawab salam kecuali aku telah melihat bahwasanya hidayah telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Nangis binian tadi dalam mimpi tadi. Nangis langsung, ya Nabi Muhammad, ulurkan tanganmu. Maksudnya ke sini. Ulun hendak berparak ulun yang mengucap syahadat di dalam mimpi. Jadi mimpi di hadapan Nabi, masuk Islam di hadapan Nabi di dalam keadaan bermimpi. Jadi bangun dari mimpi, binian tadi bingung. Lakiku ujarnya belum tahu aku Islam. Keluar dari kamar, lakinya menyiapkan acara-acara. Bingung. Bepadah. Bang, biar bahasa kita nih. Pian bapak, aku menyiapkan acara senang
atas lahirnya Nabi besar Muhammad dan sedang atas Islamnya ikam. Jerbinian tadi itu, dari mana pian tahu bahwa saya belum masuk Islam? Karena ketika ikam masuk Islam, aku hadir dalam mimpi ikam bersyahadat. Bersyahadat deh. Jadi ketika perempuan tadi itu dalam mimpi masuk Islam, lakinya tuh hadir dalam keadaan di kalangan sahabat tadi itu melihat bini masuk Islam dia. Bangun-bangun langsung menyiapkan acara karena bahagia atas keislaman istrinya tadi itu. Nah, ini percikan dari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dari hadis ini bahwasanya dikatakan fa khaffafallahu anhu min azabi bisababi sururihi bi wiladatihi kama rawa dzalika al-Bukhari mursalan. Maka diringankan azabnya Abu Lahab sebab ia bergembira atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Sahih Bukhari dalam hadis mursal. Wa annahu ru'ya ba'da wafatihi fa akhbara bi annahu yakhaffaf anhu. Bahwasanya dikabarkan ada orang bermimpi bahwasanya setelah wafatnya Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis mursal tadi. Fi kulli yawmi itsnain li'azkihi Thuwaibah farhan bi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ia bergembira atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bergembira, ia bebaskan budak yang telah mengabarkan kepadanya. Jadi kebiasaan orang Arab, amun ada kabar gembira kita nih, ada orang mengabarkan, oh anak ikam datang ya, diberi hadiah. Itu kebiasaan orang Arab dan bahkan jadi sunnah, sebagian sunnah. Jadi amun ada memberikan kita kabar gembira, oh impian lulus ujian, diberi hadiah. Sama di zaman jahiliyah sudah kayak itu. Abu Lahab diberikan kabar gembira oleh Thuwaibah al-Aslamiyah dengan lahirnya keponakannya yang bernama Muhammad, maka karena bergembira yang tadi itu dibebaskanlah kebudakan Thuwaibah al-Aslamiyah. Wa qad qaddaha Ibnu Manzah fi sahabatihi wa fi dzalika khilafun baina ahli al-ilmi. Dan bahkan ada Ibnu Manzah salah satu ulama mengatakan Abu Lahab sebagian dari sahabat. Abu Lahab sebagian dari sahabat. Kenapa? Karena dia mendapatkan fadilah tadi itu. Fadilah tadi dari berbahagianya di atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Thuwaibatu tadkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tajawwaza Khadijah. Fa yukrimuha sallallahu alaihi wasallam wa tukrimuha Khadijah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha ba'da hijrati bi kiswati was-salati hatta matat. Kemudian dikatakan juga di sini diceritakan tentang keadaan Thuwaibah al-Aslamiyah setelah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Tadi kita tahu bahwasanya Thuwaibah al-Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab, kemudian setelah disusui oleh ibunya sendiri, oleh ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah, disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Setelah disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah beberapa hari, maka Thuwaibah al-Aslamiyah ini pindah ke tempat lain. Kada bertemu dengan Rasulullah selama sampai Rasulullah kawin. Kada bertemu. Jadi bagaimana keadaan Rasulullah kada bertemu, cuman intinya Thuwaibah al-Aslamiyah sudah menyusui Rasulullah, kemudian pergi Thuwaibah al-Aslamiyah. Wa kanat Thuwaibatu tadkhulu ala Rasulullah ila anqal. Dan ada Thuwaibah ini masuk atau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kawinan Sayyidah Khadijah dan Rasulullah. Jadi ketika kawinan Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang Thuwaibah al-Aslamiyah menghadiri undangan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Thuwaibah al-Aslamiyah tadi datang, maka Rasulullah memuliakan benar. Wa tukrimuha, dan dimuliakan juga oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan bahkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah,
pulih keadaan Islam, pulih keadaan tauhid. Maka setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Khadijah mengirimi hadiah-hadiah. Amun ada lebihan dikirimi lawan Suhaibah al-Salamiyah. Dikirimi terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya. Thumma arda'atu Halimatu bintu Abi Dzu'aib as-Sa'diyah. Kemudian setelah Suhaibah al-Aslamiyah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari, kemudian disusui oleh Halimatu Sa'diyah. Jadi Halimatu Sa'diyah itu orang yang ketiga menyusui Rasulullah. Jadi yang pertama mamanya Rasulullah sorangan, yang kedua budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab yaitu Suhaibah al-Aslamiyah, yang ketiga baru Halimatu Sa'diyah. Yang mana diceritakan Halimatus Sa'diyah ketika biasanya kalau orang Arab itu, orang Arab kota, amun ada anak pasti diasingkan ke kampung, suruh orang yang menyusui. Kenapa? Karena di kampung itu adabnya terjaga, akhlaknya terjaga, dan fasih lugahnya, bahasa Arabnya terjaga. Ada daerah pasaran bahasa kita nih. Jadi bahasa Arabnya fusah di kampung di daerah Arab tuh. Jadi ketika Suhaibah al-Salamiyah tulak dari belakang kota Taif, yang mana Suhaibah al-Salamiyah ini dia tinggal di belakang kota Taif. Tulak dari kotanya untuk pergi ke Madinah, ke kota Mekah. Apa tujuannya? Berdagang lah, ada mencari anak. Kalau ada anak nih, anak disusui, digaduh, nah, kadang diupah, karena setiap bulan diupah. Jadi Halimatus Sa'diyah ini berkelompok, bercapat-capatan siapa yang paling cepat datang ke Mekah. Tujuannya apa? Amun cepat datang ke Mekah, cepat juga datangnya udah orang paling kaya. Ya ada. Bertawar diri, anak disusui, malaran tinggi upahnya. Jadi waktu itu Halimatus Sa'diyah ini dengan rombongannya tulak. Cuman Halimatus Sa'diyah ini karena keadaan miskin dan tunggangan sidin pun dalam keadaan kurus kelaparan, paling lambat datang kota Mekah. Jadi hitungannya Rasulullah itu sisa jadi kota Mekah tuh. Jadi yang lainnya tulak ke Mekah beratan, berduluan sampai Halimatus Sa'diyah paling terlambat. Yang lain sudah dapat anak-anak orang sugih. Sampai Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah bercarian mana anak orang sugih. Ada dapat. Ditawari ini ada jar anak yatim namanya Muhammad. Karena dulu ginilah jar. Bercari dulu keliling dulu. Kalau pun ada yang tersugih hitungannya. Soalnya amun orang Arab nih amun mati kuitan tuh ya miskin sudah. Mati laki nih miskin sudah. Soalnya Arab itu laki-laki yang memberi nafkah. Amun kada ada laki-laki, makanya kebanyakan bini ditinggal laki. Itu dua kesedihannya aja. Yang pertama karena ditinggal kekasih. Yang kedua siapa yang menafkahi? Amun orang Arab laki yang nafkahi. Amun kada ada laki, ya udah miskin. Nah, seperti itu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil. Kemudian datang Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah datang beparak lawan yang namanya Muhammad tadi itu yang hendak disusui, digendongai oleh Halimatus Sa'diyah. Pas digendong oleh Halimatus Sa'diyah, Rasulullah langsung senyum kepada Halimatus Sa'diyah. Cinta pandangan pertama. Ketika Halimatus Sa'diyah melihat senyumnya Rasulullah, kita aja walaupun kada diupah, kami aja yang manu. Padahal bagian terakhir tuh. Maka dibawa oleh Halimatus Sa'diyah dari Mekah balik ke kota belakang Taif. Berombongan. Jadi Halimatus Sa'diyah yang asalnya inya bisa tunggangan kurus kering, krempeng bahasa kita ya, yang lambat jalannya datang ke kota paling maju. Berkat apa? Berkat yang dibawa oleh Halimatus Sa'diyah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkahan Rasulullah pada Suhaibah al-Aslamiyah ketika datang, ketika diasuh sudah ada keberkahan. Datang paling dulu, padahal paling kurus. Di perjalanan lagi apa? Hendak minta susu.
Tunggangan tadi bersusu ya terus. Padahal kurus, bersusu terus. Sampai ke kota. Sampai kota di belakang Thaif, Bani Sa'ad. Maka diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Yang mana Halimatus Sa'diyah ini mempunyai anak bernama Abdullah dan Anaisah wa Syaimah. Jadi anaknya Halimatus Sa'diyah ketika mengasuh Rasulullah bertiga, satu lakian, berdua binian. Nah, yang binian ini sekitar umur sudah balik, sudah bakal berdua nih. Cuman Abdullah anaknya Halimatus Sa'diyah ini masih nyusu. Jadi ketika dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Bani Sa'ad, maka diasuh, yang mengasuh oleh Halimatus Sa'diyah aja. Syaimah dan Anaisah itu ikut membimbing mengasuh Rasulullah. Jadi Halimatus Sa'diyah lawan anak sidin berdua yang binian itu untuk ikut membantu menggaduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin nyusu, jadi ada bagiannya. Rasulullah tuh kadang mengambil hak walaupun dari kecil. Sebelah sini bagian Abdullah, anaknya Halimatus Sa'diyah. Sebelah sini bagian Rasulullah. Rasulullah habis minum di susu yang sebelah kiri. Kadang minum itu susu yang sebelahnya. Kenapa? Karena bagian Abdullah, anaknya Halimatus Sa'diyah. Itu Rasulullah kalau sudah adilnya Rasulullah nih. Dan bahkan fa'akhadhathu ma'aha ila biladiha wa ra'at Thaif fi Bani Sa'd wa qama 'indaha fi Bani Sa'd 4 a'wam 'ala as-sahih fanalat bi rada'atihi khairan min sa'at ar-rizqi wa ragatil 'aish. Dan ketika sudah diasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asalnya bisi tunggangan, bisi ternak, kurus-kurus bertahan, miskin bertahan, berberat menggaduh Rasulullah berkah. Tunggangannya banyak, ternaknya tambah banyak, pohon-pohon atau kebun-kebunnya yang asalnya kering banyak, dan bahkan diriwayatkan biasanya yang buah panennya setahun sekali, ketika itu pun Halimatus Sa'diyah panennya setahun 2 kali. Belain dari yang lain berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dikatakan di sini oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimatus Sa'diyah itu selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun. Alas sahih, atas pendapat paling kuat. Fanalat birati khairan min sa'atir rizqi wa raqaratil 'aish. Dan nyaman hidup Sayyidina Halimatus Sa'diyah, rezeki yang asalnya sedikit jadi banyak berkat hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dikatakan di dalam riwayat bahwasanya Halimatus Sa'diyah ini ketika biasanya kalau orang Arab umur 2 tahun itu anak itu dibulikakan ke kuitannya. Jadi Halimatus Sa'diyah pada umur 2 tahun Rasulullah SAW datang Halimatus Sa'diyah kepada Sayyidina Aminah. Sayyidina Aminah ini anak ikam sudah 2 tahun. Aku kada minta upah atau apa, cuman aku minta aku hendak menggaduh pulang. Hendak menggaduh pulang jarnya. Padahal kada diupah aku hendak menggaduh pulang jarnya. Karena kebiasaan 2 tahun dibulikakan lawan kuitan, aku hendak nambah pulang sampai 4 tahun. Wa kanat Syaimah wa hiya bintu Halimatus Sa'diyah takhussuhu ma'a ummaha. Dan ada di sini Syaimah tadi dan Anaisah itu umpat mendidik, umpat menggaduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raddatul Halimatu khaufan alaihi min hadits syaqq sadr wa huwa ibnu 4 atau 5 sinin. Kemudian imbah 2 tahun ya Sayyidina Aminah, aku jin yang menggaduhan aku jin menggaduh, imbah digaduh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini kada hendak niat membulikakan pian, kada hendak membulikakan, hendak menggaduh itu bang hitungannya karena ada keberkahan atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika umur 4 tahun atau 5 tahun, jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di dalam riwayat lagi bermain-main di dalam usia semisal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Rasulullah lagi main-main, dijaga oleh Syaimah. Syaimah ini anak Halimatus Sa'diyah. Ketika itu datang malaikat kepada Rasulullah SAW. Kanakan Halis tadi itu menyaksikan, dibalah dadanya Rasulullah, dikeluarkan, dibasuh dengan baju Zamzam, dimaswahkan lagi. Kanakan tadi itu muka, ya Syaimah, ya Syaimah, hai anaknya Halimatus Sa'diyah yang bernama Syaimah, itu Muhammad tuh nah, ada orang membalah dadanya. Hadir kanakan tadi itu menyaksikan. Maka datang Syaimah tadi di kiau-kiau Masjidin Halimatus Sa'diyah, melihat kejadian apa yang ada pada Rasulullah. Dilihat, datang Halimatus Sa'diyah, sudah ada lagi malaikat tadi itu. Maka karena takutan Halimatus Sa'diyah tadi, kalau pindah kenapa-napa nih anak orang hitungannya, anak orang kalau pindah kenapa-napa tanggung jawab. Kalau pindah kenapa-napa dibeli kakak. Datang ke Mekah memiliki wadah Sayyidina Aminah. Ya Sayyidina Aminah, bahwasanya terjadi kayak ini, aku takutan kalau pindah kenapa-napa. Jadi sampai situ Halimatus Sa'diyah menggaduh Rasulullah SAW. Dan setelah itu Rasulullah tidak pernah bertemu lagi dengan Halimatus Sa'diyah. Dan bahkan diceritakan di sini bahwasanya Rasulullah SAW bertemu dengan Halimatus Sa'diyah 2 kali. Amun Suwaibah al-Aslamiyah sekali aja ketika Rasulullah kawin. Amun Halimatus Sa'diyah 2 kali. Yang pertama ketika kawin, datang juga Halimatus Sa'diyah. Dan yang kedua ketika perang setelah perang Hunain. Jadi ketika perang Hunain setelah Fathul Mekah terjadi perang Hunain. Perang Hunain di situ ada Halimatus Sa'diyah datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah yang diisi selendang, dibukakan selendangnya, gasan Halimatus Sa'diyah menghormati Mama Suswan Sidin. Dan bahkan ketika Sayyidina Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW pada hari arusnya atau hari pernikahannya Rasulullah SAW, Sayyidina Khadijah memberikan hadiah 20 unta, 20 kambing. 20 kambing asan Halimatus Sa'diyah dan hadiah-hadiah yang lain diberikan. Jadi ada datang kayak itu aja. Amun kita datang beri kado. Ini kada yang kawin beri kado. Yang kawin beri kado. Itu salah satu dari sunnahnya Rasulullah SAW. Dan itu masalah bagaimana Rasulullah SAW beliau ketika atau orang-orang yang menggaduh dan menyusui Rasulullah SAW. Jadi kita tahu bahwasanya yang menyusui Rasulullah pertama kali Sayyidina Aminah. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Beberapa hari, ayaman di sini dikatakan oleh Habib Muhammad, beberapa hari. Hanya Halimatus Sa'diyah 4 bulan, 4 tahun. Dan itu pun 2 tahun hendak dimuliakan ke tahun sebetulnya. Amun pada terjadi kejadian itu bisa kan dimuliakan sampai gadang. Dan yang menggaduh Rasulullah bertiga tadi. Dan ketika Halimatus Sa'diyah menggaduh dibantu oleh Syaimah anaknya Halimatus Sa'diyah. Mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta maaf. Dan jar Ustaz Hasbi Ismail amun ada pertanyaan amun kadada kita tutup. Ada pertanyaan lah jar? Kalau ada pertanyaan jar Ustaz Hasbi walaupun di luar materi, amun kalau kita jawab, amun kada kau lempar lon sidin. Ada pertanyaan lah walaupun di luar materi. Ya. Ada kawan jawab ulun nah. Cuman ulun biasanya lain jawaban lah. Biasanya amalan guru-guru kita nih. Amun ada orang
datang ke pemerintah pakai baju dinas kada diterima. Cuma namun datang kada membawa partai, kada pakai baju dinas, kada dijauh, ada di jam ada di luar jam dinasnya diterima. Biasanya ada pengguruan kayak itu, cuman belum kada kamu jawab tuh. Soalnya kena PR asal sebelumnya. Harus dimurujai lagi, dikaji lagi itu. Soalnya ada syubhat di situ. Ada syubhat. Kita tahu abah guru sekumpul. Sidin ada orang memberi duit banyak. Cuman kan dipakai sidin. Cuman ada juga ulun betakun guru kita dapat bunga dari bank itu kayak apa diambil kah kada? Haram diambil aja haram. Cuman ulun takoni amun kada dipakai disalahgunakan kan. Amun kada diambil ambil aja. Cuman jangan dipakai atas kemaslahatan umat Islam. Nah, jadi ada syubhat di situ. Ada syubhat. Cuman kadang ada bagian yang dasar disalurkan gasan masjid. Amun kada kita dipakai buannya, dialihkan buannya ke dana lain. Bahaya lagi. Soalnya ada hak kita di situ. Kayak misalkan pusat jar, ada hak di situ. Ada bagiannya masing-masing. Nah, itu lu kada kau jawab, soalnya kan asat yang lain jawab. Ada lagi ya? Ada Allah. Amun kada kita tutup nah. Mudah-mudahan kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan taufik kepada kita, disehatkan badan kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini, perkumpulan ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah wa kama wa salafun salih al-Fatihah.